Kita simak informasi terpopuler pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini, yaitu Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba-tiba menyebut ada ancaman bagi Indonesia terkait perubahan iklim. Joe Biden menyinggung soal proyeksi kemungkinan ibu kota Indonesia, Jakarta, bakal tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Hal ini terkait dengan fenomena perubahan iklim yang menjadi salah satu faktor Indonesia berencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Namun ia tak menjabarkan lebih lanjut dasar analisis proyeksi Jakarta tenggelam tersebut. Awalnya dalam pidato sambutan di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat 27 Juli lalu, Joe Biden mengungkapkan perubahan iklim adalah ancaman terbesar Amerika Serikat, merujuk Kementerian Pertahanan. Ia mengatakan salah satu dampak perubahan iklim adalah kenaikan permukaan air laut, sehingga ribuan orang bisa kehilangan tempat tinggal, mata pencarian, hingga kehidupan. Karenanya ia meminta warga Amerika Serikat bergabung bersama warga dunia untuk mencegah hal ini. Menurutnya karena itu pula Amerika Serikat bahkan bisa bekerja sama dengan Rusia dan China. Informasi berikutnya ini masih terkait dengan dampak perubahan iklim di mana sebanyak 14.000 ilmuwan dunia mengatakan bumi saat ini mendekati poin kritis iklim yang sangat mengkhawatirkan. Meskipun saat ini dunia memang sedang dilanda pandemi COVID-19, namun bencana masa depan justru dianggap lebih mengerikan terkait iklim. Mengutip Al Jazeera, para peneliti itu menandatangani sebuah inisiatif yang menyebut bahwa negara-negara secara konsisten gagal mengatasi eksploitasi berlebihan terhadap bumi, di mana mereka menggambarkannya sebagai akar penyebab krisis. Mereka mencatat akan ada lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bencana terkait iklim, termasuk banjir di Amerika Selatan dan Asia Tenggara, kemudian gelombang panas dan kebakaran hutan yang memecahkan rekor di Australia dan Amerika Serikat, serta topan yang menghancurkan Afrika dan Asia Selatan. Senada dengan kekhawatiran para peneliti tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan perubahan iklim merupakan ancaman yang perlu dikhawatirkan bagi seluruh negara di dunia selain pandemi COVID-19. Kita beralih ke informasi berikutnya. Mulai hari ini, Presiden Joko Widodo akan membagikan bantuan presiden atau Banpres Produktif Usaha Mikro 2021. Masing-masing para pelaku usaha akan mendapatkan bantuan sebesar 1,2 juta rupiah. Jokowi menyebut bahwa pemerintah menyiapkan anggaran senilai 15,36 triliun rupiah untuk program ini. Diharapkan bantuan yang akan diberikan kepada 12,58 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh tanah air ini bisa membantu mendorong ekonomi. Pemerintah sebelumnya telah mencairkan Banpres tahap pertama untuk 2 periode sekaligus, yaitu Januari-Maret dan Mei-Juni. Dan berdasarkan keterangan Kementerian Koperasi dan UKM, bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro pada Januari-Juni 2021 lalu telah tersalurkan ke 9,8 juta penerima, di mana total anggaran pemerintah untuk Banpres tahap pertama ini sebesar 11,76 triliun rupiah. Kita ke informasi terakhir, ini masih dari informasi domestik. Nah, netizen tanah air tengah ramai membicarakan rincian spesifikasi laptop merah putih yang beredar di media sosial yang disebut-sebut berharga 10 juta rupiah namun berspesifikasi rendah. Rencana pengadaan laptop Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk pelajar ramai diperbincangkan di media sosial. Sebelumnya Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan pemerintah mengalokasikan dana 2,4 triliun rupiah untuk pengadaan 240.000 laptop untuk sekolah. Dari informasi yang beredar di jagat maya, kecilnya spesifikasi hard drive laptop yang akan diberikan yaitu 32 GB. Namun menurut sejumlah pengguna dengan harga 10 juta rupiah per unit, seharusnya bisa mendapatkan spesifikasi yang lebih baik daripada itu.
Menanggapi ramainya kabar ini, Kemendikbudristek meluruskan soal program laptop untuk pelajar, di mana harga yang beredar bukan laptop semata, namun termasuk aksesoris pendukungnya. Adapun Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek M. Samsuri menegaskan, spesifikasi tersebut bukan untuk laptop merah putih. Ia mengatakan laptop merah putih adalah program pembuatan laptop dalam negeri yang dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia. Demikianlah sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.